Oke. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz dan saya hari ini ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek UTS yang udah saya buat gitu untuk mata kuliah pemrograman asli bergerak. Jadi saya di sini bikin aplikasi untuk latihan sederhana yang berbasis Python dan bisa kita lihat di sini. Ini tuh saya menjalankan di HP Android ya. Jadi Keypython itu aplikasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan proyek ini, menjalankan aplikasi ini tuh langsung di HP Android gitu. Nah, di proyek yang saya bikin itu ada beberapa fitur utama. Kita bisa lihat di sini yang paling atas ada main.py. Jadi main.py ini adalah modul yang salah satu modul yang saya buat yang terdapat di dalam program ini. Jadi file ini tuh berisi menu utama gitu. Menu utama yang menampilkan pilihan kepada pengguna seperti buat soal, tambah soal, lihat soal dan juga ujian. Nah, benar. Kita itu di aplikasi ini tuh ada 5 fitur utama, yaitu membuat soal, menambahkan soal baru ke dalam file, melihat semua soal yang udah kita buat, dan juga melakukan ujian dengan menjawab soal-soal yang udah kita bikin gitu. Nah, mungkin saya jelasin dulu ya struktur-strukturnya seperti kayak tambah soal deh. Kayak dari buat soal. Nah, seperti namanya buat soal, jadi di file ini tuh kita gunakan untuk membuat file soal baru yang bernama soal.txt. Nah, jadi kalau file kita belum ada, pengguna seperti kita itu bisa buat soalnya seperti terlebih dahulu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung membuat soal, tapi kita harus membuat file soalnya dulu. Nah, yang kedua di sini ada tambah soal. Nah, jadi di sini ketika kita udah bikin file soalnya, nanti kita bisa menambahkan soal baru gitu di dalamnya tanpa harus membuat file baru gitu, teman-teman. Oke. Terus yang ketiga ada lihat soal. Jadi kita tuh bisa melihat semua soal-soal yang udah kita bikin. Dan yang terakhir ada ujian. Jadi kita bisa menjawab soal-soal yang udah kita bikin gitu. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita demo programnya. Mungkin di sini saya akan run. Nah, sini. Nah, ini tuh adalah menu utama. Jadi ini dialog yang ditampilkan dari main PY-nya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi terdapat 5 fitur utama. Dan mungkin kita akan mencoba satu-satu. Yang pertama kita bikin buat file soalnya dulu. Nah, kita masukkan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya apa? Bendera merah, bendera Indonesia, merah putih. Oke, ini masuk dialog baru. Ini pilihan A. Jadi kita bisa nginput pilihan gandanya dari A sampai E. Merah putih. Yang kedua putih merah. Yang ketiga yang C hitam ungu. Yang D coklat aja gitu ya. Dan yang E pink. Nah, kemudian muncul dialog kunci jawaban A sampai E. Jadi kita di sini nginput jawaban yang benar dari pilihan ganda itu. Warna bendera Indonesia A tadi merah putih. Oke, muncul file soal baru berhasil dibuat. Nah, setelah kita udah bikin file soal barunya, baru kita bisa ke tambah soal yang kedua. Ini. Baru kita bisa nginput yang kedua. Kita tambah soal, kita bikin soal baru lagi, soal yang kedua.
di mana Indonesia gitu ya. Indonesia di benua apa? Apa ya? Apa warna jagung gitu. Dan A kuning, B kita ungu aja, C putih, D hitam, dan E abu-abu. Dan kita masukin kunci jawaban yang benar, A kuning. Oke, soal baru berhasil ditambahkan. Nah, setelah kita bikin 2 soal tadi, kita bisa melihat soal yang sudah kita bikin di pilihan menu yang ketiga, yaitu lihat soal. Lihat semua soal. Oke, ini adalah soal-soal yang udah kita buat tadi. Apa bendera Indonesia dan juga apa warna jagung. Oke, sini dan di bawah ini adalah kunci jawabannya. Kita oke. Dan yang keempat, kita bisa menjawab soal-soalnya dengan cara ketik 4 mulai ujian. Oke. Sini muncul apa bendera warna putih? Tadi A. Dan ini juga A. Oke. Setelah itu akan ke input. Dan yang terakhir di sini ada menu keluar. Ketika kita pencet 5 dan oke, kita akan keluar dari aplikasinya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah proyek ini tuh menunjukkan bahwa Python 3 itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile sederhana gitu, tanpa perlu Android Studio. Karena kan banyak yang pakai Android Studio ya, dan walaupun tampilannya bisa dibilang masih sedikit monoton gitu ya, masih berbasis dialog, konsepnya juga ya klasik lah, tapi konsep modular dan interaksi antar file itu bisa diterapkan dengan baik gitu loh. Jadi ya mungkin menurut saya sih sebenarnya dari Python ini berpotensi sih sebenarnya untuk membuat soal-soal seperti ini dan program latihan seperti ini. Dan oke, mungkin segitu aja presentasi dari saya untuk UTS saya yang ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.